kali ini saya akan sharing atau mungkin mengingatkan kembali ya, mungkin di sini kasus ini sudah amat sangat sering kita temui dalam praktek kita sehari-hari. Baiklah, saya akan sharing atau mengingatkan kembali tentang tonsilitis. Baiklah, dimulai dengan anatomi, tonsila palatina. Tonsil juga sering kita kenal dengan tonsila palatina, yaitu merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer itu sendiri kita tahu ada empat ya, yaitu ada tonsila pharyngeal, tonsila tuba, dan juga tonsila palatina, dan terakhir adalah tonsila lingualis bersama-sama membentuk satu kesatuan yang disebut dengan cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer itu merupakan terdiri dari jaringan limfoid, dan tonsila palatina itu sendiri terletak di antara musculus palatoglossus, yaitu disebut dengan pilar anterior, dan juga musculus palatopharyngeal atau pilar posterior. Tonsila palatina terdiri dari dua permukaan, yaitu medial dan lateral, dan juga terdiri dari dua kutub yaitu atau poles, yaitu superior dan inferior. Tonsil ada tiga unsur utamanya, yaitu jaringan ikat, folikel germinativum, dan juga jaringan interfolikular. Untuk vaskularisasinya mendapatkan arteri dari arteri lingualis dan juga arteri pharyngeal ascendens yang merupakan cabang tonsiler dari arteri palatina dan juga arteri facialis, dan mendapatkan inervasi dari cabang tonsil musculus glossopharyngeus dan juga nervus palatina mayor dan minor. Baiklah, tonsil itu merupakan terdiri dari epitel squamosa non-keratin stratified yang bersifat semi-permeable dan merupakan akses antigen baik dari pernapasan maupun pencernaan untuk masuk ke dalam tonsil. Tonsil itu sendiri terdiri dari banyak sekali kripta, yaitu 12-15 kripta, dengan kripta terbesar itu disebut dengan kripta magna. Fungsinya itu untuk menangkap dan mengumpulkan benda asing dan juga memproduksi antibodi, yaitu sel plasma, lalu sel plasma menghasilkan limfosit B. Dan limfosit yang terbanyak yaitu limfosit B. Fungsinya yaitu selain itu juga mematangkan sel limfosit B dan menyebarkannya ke mukosa dan kelenjar sekretori di seluruh tubuh. Tonsilitis akut itu tonsilitis dibagi menjadi dua, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis kronis. Tonsilitis itu sendiri merupakan proses peradangan tonsil yang dapat berasal dari bakteri dan juga virus. Untuk tonsilitis akut itu bila kurang dari 3 minggu, dan tonsilitis kronis itu jika lebih dari 12 minggu atau 3 bulan dan bersifat menetap. Untuk prosesnya yaitu tonsilitis rekuren, lalu terjadi inflamasi kronis sehingga menjadi hipertrofi tonsil. Untuk epidemiologinya sendiri yaitu prevalensi tonsilitis kronis sekitar 3,8% dari seluruh penyakit THT, dan tertinggi setelah nasofaringitis akut yaitu 4,6%. Untuk morbiditasnya sendiri banyak pada anak-anak, yaitu umur 5-14 tahun dan menduduki urutan kelima. Untuk penyebabnya itu terbanyak yaitu bakteri yang terdiri dari aerobik dan anaerob. Untuk aerobik sendiri yaitu BHS atau grup A beta hemolytic streptococcus, lalu grup B, C, dan G juga Haemophilus influenza baik tipe B ataupun non-type, Streptococcus pneumonia, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Haemophilus parainfluenza, Neisseria, dan Mycobacteria. Selain itu juga ada bakteri anaerob yang terdiri dari Bacteroides, Streptococcus, dan Actinomycosis. Selain itu juga bisa disebabkan oleh virus, yang paling banyak Epstein-Barr, adenovirus, dan juga influenza A dan B. Untuk gejalanya yaitu nyeri tenggorok, dapat didapatkan sulit telan dan juga demam,
bisa menyebar ke telinga nyerinya, lalu juga ada bau mulut, dan juga biasanya terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Dan tandanya yaitu terdapat pembesaran tonsil. Untuk klasifikasi ukuran tonsil itu dibagi berdasarkan Brody dan juga Friedman. Untuk Brody dan Koch dibagi menjadi grade 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk grade 1 itu sendiri yaitu tonsil terbatas pada fossa tonsillaris. Untuk grade pertama yaitu tonsil memenuhi hampir 25% dari ruang di antara pilar anterior dan juga orofaring. Grade 2 yaitu tonsil memenuhi 25% sampai 50% dari ruang antara pilar anterior. Untuk grade 3 itu memenuhi 50% sampai 75% ruang antara anterior pilar anterior. Untuk grade 4 itu sendiri tonsil memenuhi 75% sampai 100% dari ruang antara pilar anterior. Berdasarkan Friedman grading scale, grade 0 yaitu tidak terlihat adanya tonsil. Untuk grade 1 yaitu tonsil masih di dalam fossa tonsillaris. Untuk grade 2 yaitu terlihat di antara pilar anterior. Grade 3 yaitu memenuhi hampir 3/4 daripada garis tengah. Untuk grade 4 itu sendiri sudah memenuhi dari jalan napas atau kita sebut dengan kissing tonsil. Tadi ya, untuk pembagiannya bisa dibagi berdasarkan tonsilitis akut dan juga kronik. Untuk akut itu sendiri kurang dari 3 minggu, dan biasanya pada anak-anak usia 5-15 tahun. Terjadi karena infeksi primer pada tonsil atau sekunder akibat ISPA. Untuk tonsilitis kronis itu sendiri lebih dari 3 bulan dan biasanya akibat dari infeksi berulang, paparan asap rokok atau kelelahan, perubahan cuaca, dan kurangnya menjaga hygiene kebersihan gigi dan mulut. Untuk tonsilitis akut itu dibagi menjadi akut katarhal, akut folikuler, akut parenkhymatus, dan akut membranus. Untuk akut katarhal itu tonsil tampak merah dan bengkak dan inflamasi, biasanya karena infeksi viral. Untuk akut folikuler itu pada tonsil itu terdapat sekret purulen dan juga terdapat gambaran bercak kekuningan pada kripta itu akibat inflamasi yang menyebar. Akut parenkim itu tonsil tampak membesar, besarnya itu uniform dan juga terlihat edem. Untuk akut membranus itu terdapat eksudat yang membentuk membran pada permukaan tonsil. Untuk penyebabnya itu sendiri, untuk tonsilitis kronik itu akibat serangan tonsilitis yang akut dan berulang, dan juga tonsilitisnya itu pengobatannya tidak selesai atau adekuat, dan juga bisa merupakan infeksi subklinik tanpa serangan akut. Jenisnya itu kronik folikuler, kronik parenkhymatus, dan juga kronik fibrotik. Untuk diagnosis itu berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Bisa kita lakukan swab dan kultur tenggorok, pemeriksaan laboratorium, X-ray, dan juga rapid antigen test atau PCR. Untuk tata laksana tonsilitis itu sendiri bisa dengan non-operatif ataupun juga dengan operatif. Untuk non-operatif itu biasanya pasien disarankan untuk tirah baring, lalu memberikan cairan yang cukup atau adekuat, lalu berikan diet lunak, berikan analgetik, obat kumur, dan juga antibiotik. Untuk antibiotik itu sendiri pilihannya yaitu penisilin atau amoksisilin. Untuk penisilin itu seperti yang kita lihat dosisnya untuk anak-anak 250 mg 2 atau 3 kali per hari. Untuk dewasa 200 mg 4 kali atau 500 mg 2 kali sehari selama 10 hari. Jika pasien dengan alergi penisilin bisa diberikan cefalexin, cefadroxil, ataupun clindamycin, azitromisin, dan juga clarithromycin. Untuk menurut guideline dari SIGN atau Scottish Intercollegiate Guideline Network tahun 2010,
yaitu yang pertama kita lakukan yaitu watchful waiting atau kita menunggu, apalagi pasien dengan keluhan nyeri tenggorok yang tidak terlalu berat. Lalu tonsilektomi itu direkomendasikan pada nyeri tenggorok yang berat dan berulang pada orang dewasa. Lalu rekomendasi untuk pertimbangan tonsilektomi untuk tonsilitis yang rekuren untuk anak-anak maupun dewasa, yaitu nyeri tenggorok karena tonsilitis akut dan episode nyeri tenggoroknya itu uh, membuat kita tidak bisa mengerjakan aktivitas fungsional. Lalu terdapat 7 atau lebih uh, gejala tonsilitis pada tahun sebelumnya, 5 atau lebih episode pada 2 tahun sebelumnya, 3 atau lebih episode dari 3 tahun sebelumnya. Selain itu ada kriteria dari Paradise, yaitu lebih dari 7 episode tonsilitis pada tahun sebelumnya atau lebih dari 5 kali gejala tonsilitis pada 2 tahun sebelumnya atau lebih dari 3 kali pada 3 tahun sebelumnya. Termasuk ada temuan klinis, nyeri tenggorok, dan lebih dari satu kriteria, yaitu suhu lebih dari 38,3 derajat atau terdapat pembesaran lunak dari kelenjar getah bening lebih dari 2 cm, terdapat tonsil yang eksudatif, atau juga pada kultur terdapat hasil positif pada grup A beta hemolitik Streptococcus. Oke, untuk komplikasinya itu sendiri bisa perkontinuitatum berupa rinitis kronik, sinusitis, atau otitis media. Dapat juga secara hematogen atau limfogen bisa terjadi endokarditis, miositis, nefritis, artritis, dermatitis, pruritus, dan furunkulosis. Selain itu juga dapat terjadi parafaring, abses, dan paling banyak itu yaitu osa. Baiklah, untuk tindakan tonsilektomi itu sendiri atau operatif itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu tonsilektomi, yaitu mengangkat seluruh jaringan tonsila palatina seluruhnya dari fossa tonsularis, biasanya dengan cara diseksi, gelatin, atau juga harmonic scalpel, dan lain-lain. Untuk subtotal atau intrakapsular atau parsial tonsilektomi, yaitu mengangkat 90% tonsil dan menyiksakan bagian kapsulnya, biasanya dengan menggunakan microdebrider. Untuk tonsilotomi itu mengangkat sebagian tonsil dan menyisakan bagian lateral tonsil, bisa menggunakan laser, radiofrekuensi, ataupun juga monopolar. Untuk tonsilektomi metode tonsilektomi itu sendiri dibagi menjadi 2 metode, yaitu cold method ataupun juga hot method. Cold method itu tidak menggunakan energi panas, contohnya itu dengan cara dissection, guillotine, dengan microdebrider untuk partial tonsilektomi, dengan harmonic scalpel, dengan ablasi dengan plasma mediasi, atau juga cryosurgery. Untuk hot method itu menggunakan energi panas, biasa kita gunakan electrocautery, bisa dengan monopolar atau bipolar, bisa juga dengan laser assisted, CO2 or KTP, coblation, dan juga radiofrekuensi. Untuk diseksi itu keunggulannya perdarahan sedikit dan mudah diatasi, jarang juga terjadi res atau sisa. Kelemahannya waktu operasi yang dibutuhkan biasanya lebih lama. Untuk guillotine menggunakan tonsilotom, kelebihannya itu waktu lebih singkat, tapi kemungkinan jaringan yang tertinggal itu lebih besar dan juga perdarahannya biasanya lebih sulit diatasi. Untuk harmonic scalpel menggunakan gelombang ultrasonik dan juga temperaturnya lebih rendah, yaitu sekitar 50 sampai 100 derajat Celcius. Microdebrider itu biasanya untuk partial tonsilektomi menggunakan rotating blade untuk menghancurkan jaringan, dan biasanya karena untuk parsial dia menyisakan bagian kapsul tonsil. Electrocautery disebut juga diathermy tonsilektomi, tadi bisa menggunakan bipolar ataupun juga monopolar, biasanya menggunakan suhu yang panas sekitar 150 sampai 400 derajat Celcius,
jadi kerusakan jaringan itu lebih banyak. Untuk plasma mediated ablation yaitu menggunakan energi proton untuk menghancurkan ikatan antar jaringan. Tidak banyak menyebabkan trauma thermal atau panas. Untuk laser assisted biasanya menggunakan CO2 atau KTP. Efeknya itu bisa sebagai cutting atau coagulation atau juga vaporization. Untuk radiofrekuensi itu menggunakan energi dari radiofrekuensi, yaitu membuang jaringan tanpa merusak jaringan sekitar. Untuk cryosurgery disebut juga bedah beku, itu menggunakan CO2 nitrogen cair membekukan jaringan dan juga sebagai koagulasi. Untuk coblation yaitu menggunakan plasma atau natrium ionisasi untuk merusak jaringan. Coblation biasanya menggunakan temperatur rendah juga. Nah, ini ada penelitian membandingkan berbagai teknik dan ada tonsilektomi itu sendiri. Penelitiannya ini selama 35 tahun dengan 2.500 pasien. Untuk indikasinya sendiri itu sudah berubah trennya. Kalau dulu tonsilektomi itu dilakukan karena infeksi berulang, kalau untuk sekarang itu kebanyakan karena obstruksi atau osa. Lalu untuk tekniknya itu kebanyakan menggunakan cold steel atau diseksi. Lalu dengan microdebrider yaitu mengurangi tonsil sampai 10% atau parsial, sisanya yaitu electrodissection, RF, laser, dan juga coblator. Lalu untuk waktu operasinya dengan berbagai teknik tersebut, yang paling lama itu dengan laser assist dan paling cepat itu dengan electrodissection, yaitu 8 sampai 10 menit. Untuk komplikasinya yang paling banyak yaitu dengan cold steel atau diseksi, yaitu di mana banyak terjadi perdarahan baik yang primary maupun secondary, dan juga kadang terjadi tersiari juga, dan juga biasanya pasien lebih mual. Untuk nyeri pasca operasi itu yang paling nyeri yaitu cold steel, dilanjutkan dengan electrodissection dengan menggunakan uh, electrocauter. Jadi kalau dengan cold steel itu jaringan lebih banyak yang rusak, sedangkan dengan microdebrider dan lain-lain itu biasanya jaringan lebih sedikit yang rusak. Untuk kontraindikasinya dibagi menjadi absolut dan relatif. Untuk absolut itu sendiri, yaitu bila ada penyakit darah seperti leukemia, anemia aplastik, hemofilia, dan juga purpura. Lalu jika terdapat penyakit sistemik yang tidak terkontrol seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan lain-lain. Untuk kontraindikasi relatif yaitu palatoskisis, jika anemia HB kurang dari 10%, jika terjadi infeksi akut baik pada saluran nafas ataupun juga tonsil, terjadi epidemi poliomyelitis, dan juga bila usianya masih di bawah 3 tahun. Untuk perawatan pasca operasi yaitu seperti biasa kita awasi untuk tanda perdarahan, lalu pasien juga disarankan untuk tidur miring tanpa bantal. Lalu kompres sekitar leher itu dengan es, lalu kita awasi keadaan umumnya dan tanda-tanda vital. Lalu karena rawan terjadi dehidrasi, maka wajib untuk memberikan cairan. Lalu pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi, dan juga pemberian minuman dingin, dan juga makanan lembut pada hari pertama. Untuk komplikasinya yaitu perdarahan bisa primer ataupun sekunder. Untuk primer itu sendiri biasanya terjadi 24 jam pasca operasi, dan perdarahan sekunder itu terjadi lebih dari 24 jam pasca operasi. Lalu bisa terjadi infeksi dan pastinya nyeri pasca operasi. Juga bisa terjadi trauma jaringan sekitar tonsil, dan juga bisa terjadi perubahan suara. Selain itu juga ada komplikasi lain yaitu dehidrasi, demam, kesulitan bernafas,
gangguan terhadap suara, aspirasi, otalgia, bisa terjadi pembengkakan uvula, ataupun juga insufisiensi velofaring, stenosis laring, lesi di bibir, lidah, gigi, dan juga pneumonia. Baiklah, terima kasih. Eh, Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa reminding sejauh sekalian tentang tonsilitis. Baiklah, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Dokter Ade. Demikianlah presentasi oleh Dokter Ade Ramadhani, spesialis TKL, kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Jika para dokter ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman, boleh menuliskannya di kolom chat ya, Dok. Pertanyaan untuk Dokter Ade dari Dokter Fahri Reza. Ini beliau mengutarakan pengalamannya ya, Dok. Sebagai dokter THT yang kerja di rumah sakit tipe C, operasi tonsilektomi seringnya merupakan operasi yang pertama dialami pasien dalam seumur hidup. Sehingga dokter THT sebagai pihak dokter pertama yang merencanakan tindakan operasi dan durante op berhadapan mendadak dengan kondisi khusus pasien, misalnya ada alergi lidokain ataupun alergi obat tertentu. Ini pernah mendapat pasien 15 tahun dengan tonsilitis kronis dan riwayat berobat psikiatri. Kemudian dari diagnosis psikiatrinya, ortunya pasien tidak ingat. Ortu mengaku pasien tidak pernah gaduh gelisah. Menurut dokter, dengan kasus seperti itu apakah perlu tetap dikonsulkan ke psikiatri atau tidak? Begitu, Dok. Karena di rumah sakit tipe C tidak ada psikiatri. Baiklah, terima kasih untuk Dr. Fahri Reza. Untuk pertanyaannya, izin mencoba menjawab ya dok ya. Jadi untuk tadi saya sudah jelaskan juga untuk tonsilektomi itu sendiri ada kontraindikasi absolut dan relatif. Kalau kita lihat di sini untuk pasien dengan psikiatri, apalagi pasiennya juga tidak pernah gaduh gelisah, saya kira itu bukan merupakan kontraindikasi ya untuk tindakan tonsilektomi, apalagi pasiennya juga kalau tidak pernah gaduh gelisah sepertinya terkontrol. Tapi perlu kita perhatikan juga untuk operasinya itu apakah sudah merupakan indikasi untuk tonsilektomi, karena kalau misalnya hanya keluhan tonsilitis yang ringan, seperti rekomendasi dari Sain tadi, bisa kita tunggu dulu, tidak usah buru-buru kita lakukan tonsilektomi tadi. Tapi kalau sudah merupakan indikasi seperti misalnya pasiennya dengan OSA atau juga dia dengan tonsilitis yang berulang gitu, untuk gaduh gelisah itu sendiri jika tidak eh, sudah terkontrol atau tidak pernah gaduh gelisah, saya kira itu bukan merupakan kontraindikasi untuk tindakan tonsilektomi. Seperti itu, semoga bisa menjawab pertanyaan Dokter Fahri. Baik, dokter. Akhir acara saya Sukmanisa Janitra sebagai pembawa acara dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dokter semua, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara webinar Perhati Banten yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.